Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan pada siswaku semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Nanti dipimpin oleh ketua kelas. Ibu mohon bantuannya untuk ketua kelas, Hernawati, tolong untuk memandu temannya membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Siap, Silakan Ibu. Hernawati. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Hernawati. Sama-sama. Ya, sekarang kalau Ibu mau Ibu katakan informatika, ya, kalian jawab luar biasa, mantap. Bisa? Bisa, Semuanya? Bu. Ya, kita coba ya satu kali. Informatika. Luar biasa, mantap. Mantap. Iya, semangat sekali anak-anakku sekalian. Terima kasih. Nah, Ibu punya kata bijak untuk hari ini. Mungkin bisa dibantu dibacakan oleh Lewi. Silakan Lewi. Kata bijak hari ini, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Iya, Terima kasih, Bu. sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil, ya. Perjalanan dari rumah menuju ke sekolah itu juga dimulai dari langkah kecil, ya. Perjalanan juga untuk menuju sukses dimulai dari langkah kecil. Langkah kecil seperti apa? Ya, seperti hari ini kalian melangkah dari rumah ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran, ya. Dan nanti insya Allah Ibu doakan kalian akan sampai pada perjalanan kesuksesan kalian ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Iya. Kemudian kita masuk pada materi hari ini ya. Materi hari ini yaitu masuk pada elemen berpikir komputasional dan dengan materi algoritma searching. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu memahami algoritma proses searching, baik yang sederhana maupun yang lebih efisien. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses searching. Ya. Adapun manfaat pembelajaran kita yaitu memudahkan pembuat program untuk mendapatkan hasil pencarian yang sudah terakurasi dan sesuai standar yang ditentukan. Ya. Kemudian kita ada mekanisme pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar secara berkelompok ya. Secara berkelompok karena pertemuan sebelumnya sudah Ibu bagi kelompok ya, sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita akan bermain tebak angka. Ya, selanjutnya kalian Ibu akan minta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang ada ya. Nah, ini kelompok yang sudah Ibu bagi dari pertemuan sebelumnya. Ya, kita ada 4 kelompok, kemudian anggotanya ada 3 orang masing-masing kelompok. Sudah tahu kan teman-teman kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah tahu, Bu. Oke. Nah, di pembelajaran kita hari ini ada penilaian juga. Ibu mau menilai. Menilai pertama dari
sikap kalian bagaimana selama pembelajaran. Apakah aktif mengikuti pembelajaran hari ini, tidak keluar masuk, tidak minum atau makan di dalam kelas ya. Itu semua akan Ibu nilai. Kemudian ada penilaian juga pengetahuan. Pengetahuan Ibu nilai dari proses kalian mengerjakan LKPD nanti ya. Kemudian ada keterampilan. Yang dinilai di keterampilan ini yaitu keterampilan kalian misalnya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, itu semua akan Ibu nilai dan mohon semua untuk mengikuti atau kerjasama dengan kelompoknya. Oke, semua? Iya, Bu. Kemudian ini kita mau buat kesepakatan dulu. Yang pertama, kesepakatannya LKPD atau lembar kerja peserta didik itu wajib untuk dikumpulkan, ya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan kan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, itu hasil pekerjaan kalian di LKPD itu wajib dikumpulkan ya. Kemudian yang kedua, semakin aktif maka nilai akan semakin baik. Seperti tadi Ibu bilang, Ibu akan menilai setiap aktivitas di dalam pembelajaran ya. Semuanya keaktifan kalian, pengetahuan dan keterampilan itu Ibu nilai. Lihat waktunya ya, Bu, ya, terlalu lama di sini. Kemudian ya, Masuk kemudian isi kan. Pak. Kemudian nanti ada kelompok terbaik setelah kita melakukan permainan sebentar ya, permainan tebak angka. Ibu akan pilih kelompok terbaik. Nah, sekarang kalian lihat gambar di depan. Ini adalah gambar sebuah ruangan ya, sebuah ruangan yang berisi penuh dengan buku-buku. Buku-buku. Oh, ini ruangan perpustakaan ya, Bu? Bagaimana? Ini ruangan perpustakaan ya? Iya, Atau apa? perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini kalau kalian mencari satu buku di dalam perpustakaan ini, bingung tidak kalau melihat bukunya sebanyak ini? Bingung, Bu. Bingung, Bu. Banyak betul. Bingung, Bu. Bingung, Ya, Bu. biasanya Banyak kita sekali, Bu, akan, ini bukunya. ya betul sekali, banyak sekali bukunya. Biasanya kita akan mencari satu persatu kan bukunya. Iya, Bu. Ya, itu kalau kita sebagai manusia. Nah, bagaimana komputer bisa melakukan sistem pencariannya seperti yang manusia lakukan. Kalau manusia melakukan pencarian pasti akan mencari cara yang lebih cepat ya. Begitu juga dengan komputer. Dia akan melakukan sistem pencarian tetapi menggunakan algoritma. Karena komputer itu kan tidak punya akal ya. Tidak berakal seperti manusia, oh langsung punya ide untuk mencarinya bagaimana biar lebih cepat. Tapi dia ada algoritmanya. Nah, algoritma itu yang akan kita pelajari. Nah, menurutmu bagaimana komputer bisa melakukan sistem pencarian seperti manusia? Coba siapa yang bisa kemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Sofian. Oh ya, ada Fian. Dicari satu-satu, Bu, komputernya. Ya, komputer mencari satu persatu datanya ya. Ya. Ya, bisa juga. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Di- Bu Hori, bagaimana? diurutkan dulu, Bu. Iya, diurutkan dulu. Itu juga betul sekali ya. Ya, kita beralih ke slide berikutnya ya. Ya, seperti tadi kan sudah ada pendapat dari Vian sama Bu Hori. Ada algoritma misalnya pengurutan dan atau mencari satu persatu datanya ya. Nah, sementara mesin pencarian itu seperti apa yang sering kita
gunakan sehari-hari. Ya, ini di depan sudah ada logo. Kalian kenal tidak dengan logonya? Saya suka yang YouTube. Iya, sering digunakan ya. Setiap hari pasti menggunakan mesin pencarian ini kan? Iya, Bu. Google dan YouTube. Ya, ini adalah contoh mesin pencarian di dalam komputer untuk mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi kalian memasukkan kata kunci, lalu mesin Google atau mesin YouTube itu akan melakukan pencarian, ya. Bagaimana sistem pencariannya? Nah, sekarang kalian boleh ambil LKPD dan mulai berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ayo, ya. Pian, ayo. Berkumpul Ah, dengan kelompoknya masing-masing. Tadi 4 kelompok ya, sudah Ibu bagi ya. Ya, Bu. Di dalam LKPD itu ada permasalahan. Kalian akan melakukan permainan pencarian angka atau tebak angka dari 1 sampai 100 ya. Urutannya itu kalau tugas kelompokmu itu akan menebak angka berapakah yang disimpan oleh temanmu ya, dengan menyebutkan angka yang menjadi perkiraan. Jadi kalian perkirakan kira-kira angka berapa yang disimpan oleh kelompok lawan. Jadi kelompok 1 akan berlawanan dengan kelompok 2 ya. Kelompok 3 akan berlawanan dengan kelompok 4 ya. Nanti kalian akan bertukar peran, siapa yang menjadi kelompok yang menebak angka dan siapa yang menjadi kelompok yang menyimpan angka. Bisa itu? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa dong. Bisa, Bu. Itu Christian buka YouTube, Bu. Aduh, Christian, tenang ya. Fokus dulu ke LKPD-nya, aktif di kelompoknya, ya. Jangan sibuk sendiri dengan aktivitasnya, oke? Sofian ada kirimkan gambar. Enggak, Iya. Bu. Nah, di dalam kelompok nanti kalian mencatat angka berapa saja yang ditebak, ya. Dan jumlah tebakan kalian itu bisa lebih besar atau lebih kecil itu kalian catat yang di LKPD ya, di lembar kerja yang sudah Ibu berikan tadi, ya. Itu misalnya untuk kelompok 1. Nah, kalau tugas kelompok 2, seperti tadi Ibu bilang, itu menyimpan angka 1 sampai 100 kan? Ya, menyimpan angka 1 sampai 100, dan kalau misalnya kelompok 1 menyebutkan tebakannya, kalau benar, jika angka yang disebutkan itu benar, maka kalian akan mengatakan kalau tebakannya benar. Kalau misalnya angka yang disebutkan itu lebih kecil, maka kalian menyebutkan tebakannya lebih kecil. Jadi kelompok 1 akan menebak kembali angka berapa itu. Begitu juga kalau lebih besar, ya. Paham sampai sini peraturannya? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut lagi ya. Ini seperti Ibu bilang, jangan lupa untuk mencatat angkanya. Jadi untuk permainan ke-1, tebakan kalian misalnya 20. Nah, kalau masih salah, tulis lagi tebakan berikutnya berapa. Tebakan pertama 20, tulis di kolom 1. Kalau masih salah, tebakan kedua. Tebakan kedua misalnya 25. 25 tulis di kolom nomor 2. Begitu seterusnya sampai angka yang disimpan oleh kelompok lawan itu benar, ya. Kemudian di permainan kedua kalian bertukar lagi, kelompok 2 yang menebak angka, kelompok 1 yang menyimpan angka. Bisa ya? Bisa, Bu. Bu. Nah, ini yang harus kalian ingat, mencari strategi yang membuat kalian dengan cepat atau menebak menggunakan tebakan sesedikit mungkin, ya, menemukan angka yang dipilih oleh
teman kalian dan melakukan permainan minimal 2 kali secara bergantian. Tadi seperti Ibu bilang berganti peran, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Kelompok 1 berlawanan dengan kelompok 2 dan kelompok 3 berlawanan dengan kelompok 4. Oke, aktif ya semuanya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, waktu bermain sudah habis, sudah selesai waktu bermainnya, ya. Yang masih menebak-nebak, yang masih belum mendapatkan hasil tebakannya, bisa diselesaikan, ya. Oke, siapa yang sudah tidak semangat ini? Kayaknya Lapar, ada yang Bu. sudah lapar. Sudah Lapar. lapar? Aduh, ditahan dulu ya laparnya. Tidak lama lagi kita akan selesai pembelajarannya. Boleh? Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang kalian akan simak video ini, ya. Kalian simak video ini. Bagaimana di sini akan menjawab algoritma pencarian seperti apa yang digunakan di dalam komputer, ya. Oke. Iya. Nah, sudah kalian lihat bagaimana video pembelajarannya? Udah, Bu. Ya, Bu. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan tadi bagaimana di dalam video pencarian apa saja, algoritma pencarian apa saja yang disebutkan? Saya, Bu. Iya, Sofyan. Yang pertama ada binary search. Iya, binary search. Berikutnya, Sekuensial, Bu. iya, betul sekali. Jadi hanya ada 2 algoritma pencarian ya, algoritma pencarian yaitu yang pertama binary search dan yang kedua sequential search ya. Sequential search itu mencari datanya satu persatu. Dia akan memilih misalnya datanya satu persatu mulai dari, kalau di sini lihat di gambarnya, dia akan mulai dari angka 3, kemudian dia akan beralih ke angka 8, dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita menggunakan sequential search. Coba lihat gambar yang berjalan, itu ada 15, kemudian dia cek 22, dia cek lagi 28, dan ternyata ketemu angkanya 28. Yang di hijau itu angka yang dicari ya, data yang dicari. Nah, kalau untuk binary search, kalian perhatikan lagi gambarnya. Nah, binary search dia akan membagi dulu hasil datanya ada berapa, dibagi 2. Jika hasilnya masih salah, dia akan melihat lebih besar atau lebih kecil datanya. Kalau misalnya lebih besar, maka dia akan ambil semua data yang lebih besar, kemudian dibagi 2 lagi. Ya, dibagi 2 lagi, sehingga dia menemukan, dia akan bagi 2 lagi sehingga dia bisa menemukan angka berapa yang dimaksud. Coba seperti ini binary search, dia akan langsung membagi ke 22 ya, karena 22 itu adalah data tengah dari data tersebut. Nah, kemudian setelah dari 22, dia akan bagi lagi, dapatnya 31 misalnya. Dapat 31, ternyata datanya belum ketemu, belum cocok, ternyata datanya lebih kecil, maka dia akan pindah ke data yang lebih kecil. Maka dapatlah data yang berisi data 28. 20 berapa, Dewi? 28, Bu. Iya. Sampai di sini mengerti dengan penjelasan? Informatika. Mantap. Mantap. Luar biasa, Luar biasa. mantap. Luar biasa, Mantap. mantap. Ya.
Ya, ya. Seperti tadi Ibu tanyakan, sampai di sini mengerti tidak dengan penjelasannya? Dari video tadi dengan penjelasan Ibu, paham tidak? Paham, Bu? Paham, Bu. Ya. Kemudian tadi permainan kalian sudah sesuai dengan algoritma pencarian atau belum? Ada algoritma binary search, ada algoritma sequential search. Yang kalian gunakan ada tidak di antara dua algoritma ini? Iya, Bu. Iya, kelompok Sofyan tadi kelompok 2 ya. Tadi Ibu lihat sudah menggunakan binary search ya. Sudah seperti binary search cara pencariannya. Itu bagus sekali ya. Oke, ya selama kalian sudah mempelajari algoritma searching hari ini ya. Kalian sudah selesai bermain dan sudah menerima penjelasan tadi bagaimana algoritma searching dilakukan diproses di dalam komputer ya. Sekarang mari kita menyimpulkan. Nah, ini tadi pertanyaannya sudah Ibu sebutkan ya. Algoritma pencarian atau searching dapat dilakukan dengan dua cara. Cara apa saja itu? Selain Sofyan tadi, karena tadi Sofyan sudah menjawab. Ayo, siapa lagi? Angkat tangan. Sekuensial, Bu. Ya, ada Hernawati. Tadi menjawab sekuensial. Sekuensial search, cara mencarinya bagaimana, Hernawati? Lupa tadi, Bu. Aduh, Saya, Bu. kenapa lupa? Dicari satu-satu, Bu. Cari Iya. satu-satu, Bu. Oke, dicari datanya satu per satu, ya. Untung ada Sofyan yang bisa membantu teman kelompoknya ya. Ada juga Nina itu. Terima kasih Nina sudah membantu Makasih, Nina. teman-teman. Iya. Cara yang kedua apa? Siapa lagi yang bisa? Binary, Ayo. Bu. Iya, ada binary search. Bagaimana Dewi cara pencarian binary search-nya? Lupa, Bu. Aduh, kenapa lupa Dibagi semua? dua dulu, Bu. Dibagi dua dulu, Bu. Kemudian Ya, dicari yang dibagi terbesar, dua. baru dicari ya apa dibagi ini sama Dicari, yang dibagi dua, dilihat dulu ya datanya lebih besar atau lebih lebih besar atau lebih kecil. kecil, baru kalau udah sama Ya, baru di iya tepat sekali ya. Terima kasih anak-anakku. Nah, dari hasil kita mencari itu pasti ada hasilnya ya. Hasil dari proses algoritma searching ini yaitu ada dua kemungkinan. Yang pertama datanya ditemukan atau yang kedua datanya tidak ditemukan. Jadi kalau datanya tidak berada di dalam database, maka hasilnya itu tidak akan ditemukan ya. Sebaliknya kalau misalnya datanya tersimpan di database, pasti akan ketemu datanya ya. Oke, bisa semuanya ya? Bisa, Bu. Iya. Nah, tadi di kesepakatannya Ibu akan memilih kelompok terbaik, kan? Nah, hadiah dari kelompok terbaik ini akan mendapatkan senyuman manis dari Ibu, ya? Iya, dan dari hasil penilaian Ibu, kelompok yang terbaik yaitu dedeng. Iya, kelompok 2 ya, kelompok dari Vian, Sofyan, dan Hernawati. Karena tadi aktif sekali kan? Aktif sekali mereka menjawabnya ya. Kasih, Bu. Iya, itu senyum manisnya sudah Ibu taruh di apa namanya? Presentasi ya. Kirain tadi Senyum. ditraktir, Bu. Pulang ya, Bu. Makasih. Iya. Nanti lain kali ada hadiah lagi yang ditraktir ya. Oke. Sekarang Ibu punya tugas ini. Karena di sini Fajar diminta untuk kalau tadi kalian mencari data 1 sampai 100 ya di permainan ya. Fajar yang dari Gorontalo. Iya, Fajar. Kalau itu Fajar yang menangis terus, kalau ini Fajar yang aktif, makanya dia disuruh mencari data ini, ya. Nah, ini Fajar diminta mencari data 1 sampai 500. Nah, kalau tadi kalian bermain itu belum menggunakan algoritma,
Ya, betul ya? Nah, Bu. sekarang untuk mencari data 1 sampai 500 ini, kalian cari berdasarkan sistem pencarian binary search ya. Nanti dituliskan di lembar tugasnya bagaimana cara tercepat dan berapa kali tebakan angka agar mendapatkan nilai yang dimaksud ya. Berapa kali cara tercepat untuk menuju nilai atau data ke 59. Bisa ya dikerjakan di rumah. Nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu periksa. Oke? Ya, Bu. Ya. Sekali lagi informatika. Luar biasa, biasa, mantap. Luar biasa, mantap. mantap. Mantap memang, selalu mantap siswa-siswa anak-anakku sekalian ini. Ya, sekarang kita akan refleksi. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran algoritma searching ini? Yang Sangat pertama ini menarik. ada gambar Sangat menarik, love-love-nya Bu. ini. Sangat menarik, biasa saja atau tidak menarik. Jadi yang kalian pilih ini yang mana? Yang ke love, Bu. Yang Yang ada ke love. love-nya, Sangat Ibu. menarik, Oh, yang Bu. ada love-love-nya ya. Berarti sangat menarik ya pembelajaran kita hari ini ya. Iya Bu, karena dikasih senyum terbaik dari Ibu. Oh iya, nanti lebih semangat lagi dengan aktivitas atau kegiatan pembelajaran berikutnya ya, Nak Sofyan ya. Ya Bu. Ya, ya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada algoritma pengurutan. Kalau tadi pencarian, nanti kita akan masuk pada pengurutan. Datanya diurutkan dulu, ya. Itu kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, pengurutan atau sorting. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih Ibu ucapkan. Sebelum mengakhirinya, Ibu minta dulu Sofyan untuk memimpin doa teman-temannya. Karena tadi sudah jadi kelompok yang terbaik. Silakan, Nak Sofyan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Nak Sofyan. Ya. Sama-sama, Bu. Oke, ya, Ibu ucapkan juga terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Ya, kalian sudah sangat semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dan harus tetap semangat ya pada kesempatan-kesempatan berikutnya, ya. Iya, Bu. Ibu harap kalian selalu bersemangat untuk mengikuti semua pelajaran, ya. Ya, Ibu akhiri kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu, senyumnya saya bawa pulang ya. Iya, Bu.